Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Nah, terima kasih untuk kehadiran para peserta untuk webinar Kode Etik dan Etiket Insurans. Dan juga saya ingin menyapa yang terhormat Ibu Lucy Dwi Putri selaku narasumber kita yang luar biasa pada malam ini. Terima kasih Bu Lucy sudah sangat semangat untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya di sini dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pastinya akan ada insight-insight baru untuk kita semua, terutama di dunia keinsinyuran. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyapa seluruh peserta, selamat malam, dan terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi, walaupun mungkin ada beberapa yang belum join, kita masih menunggu, karena saya cek di ngintip tadi sedikit di grup, ada sekitar 60 peserta, berarti masih belum, sebagian juga masih belum bergabung, mungkin nanti bisa segera bergabung. Karena sayang banget kalau ketinggalan materi yang pastinya luar biasa ya Bu Lucy ya. Nah, dan saya juga terima kasih kepada Sada Utama Indonesia selaku penyelenggara kegiatan webinar pada malam hari ini dan juga nantinya selama kurang lebih 2 jam ke depan, 1 jam materi yang akan diberikan oleh Bu Lucy, kemudian kita akan diskusi tanya jawab. Dan saya selaku Master of Ceremony, saya Jenita Kurnia Putri, yang akan memandu sekaligus nanti akan bersamai rekan-rekan sekalian. Baik, biar tidak berlama-lama, Bu Lucy apakah sudah siap? Baik, siap. Oke, siap. Mungkin sebelum kita eh, memulai, boleh yang lain nanti bisa dibantu untuk on cam. Apalagi kalau nanti kalau juga ingin bertanya, diharapkan bisa on cam. Kemudian juga untuk mikrofon, harap teman-teman yang menjadi peserta bisa di off-kan dulu sementara sampai nanti bisa tanya jawab. Sebelum kita mendengarkan materi yang luar biasa pastinya, saya izin Bu Lucy untuk membacakan kurikulum vitae yang luar biasa dari Ibu Lucy ini pengalaman luar biasa di dunia keinsinyuran pastinya. Ibu Lucy, Ibu Doktor Insinyur Lucy Dwi Putri, STMT. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning. Nah, dari 2015 hingga sekarang. Kemudian beliau juga anggota profesi Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATTI. Nah, beliau ini juga sudah menempuh studi kedokterannya di Universitas Andalas. Dan sekarang ini Bu Lucy juga sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan IT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Lancang Kuning. Jadi untuk dunia apa ya penelitian beliau ini udah pakar banget ya pastinya. Karena kita bisa lihat juga beberapa pengalaman beliau dalam hibah penelitian kementerian, kemudian juga bagaimana beliau pengalaman di bidang organisasi dan leadership terutama dalam pengelolaan jurnal advisory board jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk research interest dari Bu Lucy ini sendiri bergerak di bidang bioteknik, jalan raya, infrastruktur, penataan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan juga capacity building. Wow, kayak kalau saya menjelaskan semuanya bisa 1 jam sendiri ya gitu ya Bu Lucy ya. Oke. Bu Lucy saya boleh menyapa, boleh menyapa juga teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat malam Bu Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman-teman semua, Bapak Ibu. Gimana Bu Lucy, apa kabar hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga Bapak Ibu semua dan rekan-rekan di sini sehat juga ya. Amin, Amin, amin. amin. Terima kasih banyak Bu Lucy sudah berkenan meluangkan waktunya di malam hari ini. Dan saya juga mengacungkan jempol oleh teman-teman yang sudah bergabung nih ya. Malam hari tetap produktif, tetap ingin belajar, mengemban ilmu, menambah upgrade pastinya untuk kemampuan baik itu dari kognitif maupun jadi skillnya juga. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini juga nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman baik itu di bidang akademisi maupun praktisi gitu Bu Lucy ya. Mungkin tidak Ya, berlama-lama, silahkan ke Bu Lucy untuk materi akan menyampaikan sendiri untuk slide-nya atau bagaimana. boleh saya aja. Ya, terima kasih Bu Lucy, waktu dan layar saya persilahkan. Makasih Mbak Zenit. Izinnya Bapak Ibu, saya share.
Sudah kelihatan? Mohon maaf. Udah, Bu. Baik. Baiklah, Betul. bismillah. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, senior-senior kami, teman-teman, rekan-rekan, atau adik-adik nih ya, yang kebetulan malam ini sangat tertarik untuk mengamati atau menyimak tentang etika keinsinyuran. Tadi juga sudah ada bikin direct message dari saya. Apa tipsnya Bu biar sekolah insinyurnya cepat? Boleh nanti ditanya aja nanti kalau ada waktu ya adik-adik semua ya. Mohon izin Pak, Bapak Ibu yang para su kami ya, yang kami tuakan di dunia kesinyaran mungkin Pak Rizal Haris nih dan Bapak Ibu rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kali ini terima kasih kepada PT Sada Utama Indonesia yang ikut mengajak kami untuk sama-sama sharing ilmu, tidak bermaksud untuk menggurui dan sebagainya, lebih kepada kita meramaikan majelis ilmu kita malam ini. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mbak Sada. Mohon izin saya langsung ke materi ya Bapak Ibu. Kebetulan memang saya di kampus di Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning, Riau, diamanatkan di bagian riset kampus. Baru beberapa tahun, baru sekitar 2020. Dan kali ini untuk sekolah keinsinyurannya saya baru tamat, Bapak. Jika ada saya di sini yang lebih dulu, saya juga baru menamatkan di Universitas Muhammadiyah Malang. Eh, tidak di IT berarti ya, di Universitas Muhammadiyah Malang baru 2 tahun, baru 2 tahun. Nah, sedikit dari saya eh, diamanatkan untuk menyampaikan kode etik dan etika keinsinyuran, prinsip tanggung jawab dan studi kasus. Apa itu profesi dan kode etik? Itu saya kebetulan karena di kampus selain praktisi dan akademisi, kami juga mengajarkan mata kuliah etika profesi ya Pak ya. Jadi berdasarkan literatur akademik, maka profesi itu adalah suatu pekerjaan atau bidang keahlian yang memerlukan pendidikan khusus, kompetensi tertentu, serta komitmen terhadap kode etik. Itu saya hitamkan 3 poin itu yang mengatur perilaku profesional untuk melayani kepentingan masyarakat. Nah, karena ini tentang keinsinyuran, tentu tidak terlepas dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, bahwa di situ dijelaskan profesi membutuhkan kompetensi sertifikasi dan kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah aturan tertulis yang berisi prinsip moral, nilai-nilai, dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota suatu profesi. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu. Nah, kalau etika keinsinyuran adalah seperangkat aturan dan standar moral moral yang memandu perilaku insinyur. Ini bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang integritas profesional. Apa itu integritas? Nanti saya uraikan di kasus-kasus di setelah ini. Tujuan utamanya adalah menjamin keselamatan publik, menjaga kompetensi, dan memastikan bahwa teknologi digunakan demi kesejahteraan manusia, bukan sekedar keuntungan finansial semata. Nah, apa prinsip dasar yang kita gunakan di etika keinsinyuran di PII? Betulan saya di PII di Riau, sama nih secara umum juga secara nasional. 4 prinsip dasar catur karsa PII. Apa itu? Keluhuran budi, mengutamakan integritas moral dan etika di atas segalanya dalam praktik profesi. Kemudian yang kedua, kesejahteraan. Menggunakan pengetahuan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Bekerja profesional untuk kepentingan masyarakat sesuai tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah kompetensi. Selalu meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian. Nah, terkait etika keinsinyuran juga ada 7 tuntunan sikap atau sabta dharma dari PII. Ini bisa dilihat di Bapak Ibu, saya bacakan. 1, keselamatan publik. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi selamat dulu, baru sehat dan kesejahteraan.
Ketiga, kompetensi kerja hanya bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar semua ilmu, cuman kompetensi kerja kita tuh harus khusus. Nah, apa istilahnya? Segala ilmu bisa boleh, itu boleh, tapi kompetensi yang betul-betul sesuai bidang kita saja yang kita kerjakan. Kebenaran pendapat hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Ya, keempat, hindari konflik, menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas. Yang kelima, reputasi profesi, membangun reputasi berdasarkan kemampuan bukan persaingan tidak sehat. Enam, integritas dan kehormatan, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Tujuh, pengembangan diri, terus-menerus mengembangkan kemampuan profesional. Berat ya Pak ya, Bapak Ibu. Etika keinsinyuran nih memang harus kita sama-sama eh, niatkan dalam hati untuk tujuh tuntunan sikap ini, insya Allah membawa berkah untuk orang banyak. Memang sulit Bapak Ibu, kalau memang dari kitanya yang belum bisa mau ke arah sana. Tapi saya yakin bisa, jika ada kemauan. Mengapa etika sangat penting? Ini mohon maaf, gambar saya tampilkan itu lebih beraroma teknik sipil ya. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu mungkin ada di bidang lain. Kebetulan ini yang ada di saya di bidang teknik sipil, contoh gambar saja. Nah, mengapa etika sangat penting? Karena berdampak langsung pada nyawa. Ya, banyak kasus. Nanti saya sampaikan juga beberapa contoh. Dalam teknik sipil, kesalahan perhitungan atau korupsi material, maksudnya korupsi material ini, material yang digunakan di pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan bisa jadi akan berakibat fatal bagi ratusan orang. Nah, jadi dampak langsung pada nyawa. Kalau etika itu diabaikan. Dua, kepercayaan publik. Masyarakat mempercayakan insinyur untuk membangun infrastruktur yang aman. Tentu beban moral kita sebagai insinyur untuk menjaga kepercayaan publik itu. Nah, bagaimana cara menjaganya? Tentu kepercayaan publik tadi itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai kompetensi kita. Tiga, keberlanjutan. Etika memastikan proyek ramah lingkungan dan tahan lama, bukan sekedar asal jadi. Terkadang umur umur rencana proyek nih, kalau istilah di teknik sipil, mungkin di proyek yang lain juga, tidak sampai di umur yang kita rencanakan sebuah struktur dibangun, Bapak Ibu. Karena bisa jadi ada pelanggaran etik di sana, membangun asal jadi yang harusnya 20 tahun, ternyata nggak sampai 10 tahun, 5 tahun sudah roboh. Nah, itu kenapa etika ini sangat penting. Nah, ketika etika tadi dilanggar, yang sebelumnya saya sampaikan, apakah ada konsekuensi pelanggarannya? Ada, Bapak Ibu. Ada sanksi hukum penjara dan denda berat bagi insinyur yang terbukti lalai. Itu kalau di teknik sipil tuh undang-undang, oh maaf, lari dia. Bentar, Pak Ibu. Maaf ya. Kendala teknisnya ini. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi kalau teknik sipil itu Undang-Undang Nomor 2 2017 itu eh, banyak kejadian penjara dan denda bagi insinyur yang terbukti lalai. Ya, misalnya sepertinya kayak kalau di Undang-Undang 2017 hanya tentang pasal 60 kalau saya ingat ada kegagalan bangunan. Nah, itu nanti di pasal 67-nya ganti kerugian. Nah, kayak gitu. Nah, konsekuensinya tentu sangat merugikan ya akibat melanggar etik tadi. Nah, kalau dari segi sanksi hukum sudah, apa sanksi profesinya ada? Ada Bapak Ibu. Nah, pencabutan sertifikasi insinyur profesional oleh PII. Bisa jadi, padahal untuk mengisi VIPE itu alangkah butuh fokus yang sangat tinggi. Nah, sudah terbit, dicabut. Kehilangan praktek, tentu sangat merugikan kita. Walaupun etika keinsinyuran itu kita langgar, kadang kita tidak sadar. Ketiga, beban moral. Rasa bersalah seumur hidup atas hilangnya nyawa manusia akibat keputusan tidak etis. Saya rasa itu alami ya Bapak Ibu ketika tindakan yang disebabkan oleh diri kita mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain. Saya rasa sebagai manusia nalurinya pasti akan terpanggil akan merasa bersalah. Jadi banyak banyak konsekuensi-konsekuensi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran etik yang saya sampaikan tadi. Nah, mohon izin, ini kebetulan
karena saya di bidang teknik sipil, meskipun Bapak Ibu ini berada di latar belakang bidang keinsinyuran berbeda, saya izin menyampaikan kegagalan etika keinsinyuran atau kegagalan struktur yang pernah terjadi di Indonesia di bidang teknik sipil. Nah, karena saya juga akademisi, Bapak Ibu, saya merasa wajib untuk menyampaikan bahwa media ini hanya sebagai pembelajaran, bukan bermaksud merugikan pihak manapun. Walaupun kejadian ini juga sudah ditindaklanjuti oleh APH atau aparat penegak hukum, kita bermaksud hanya sebagai media pembelajaran. Saya rasa Bapak Ibu paham maksud saya. Nah, ini ada saya ambil beberapa kegagalan struktur. Kenapa saya pilih ini bukan berarti saya tidak suka kasus ini, tidak. Hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Eh, Realitas di lapang itu mengapa kita gagal? Kenapa ada kegagalan struktur tadi? Kenapa ada kegagalan dan sebagainya dari bidang keinsinyuran? Dari bidang yang saya contohkan nanti, itu dari tren 5 tahun terakhir itu, eh, selama ini faktor alam banyak menjadi dominasi kegagalan struktur ya. Tapi ternyata banyak juga kelalaian dari manusianya, human errornya. Di bagian slide ini nanti saya sampaikan bukti-bukti link-link yang saya ambil dari media terpercaya tentang informasi ini. Karena kalau saya menyampaikan tanpa ada dasar, saya juga melanggar etik. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Kalau dunia akademisi menyampaikan sesuatu tanpa ada dasar itu sama juga dengan plagiat atau pelanggaran etik juga. Nanti slide ini panitia pasti akan memberikan. Nah, selain kegagalan kelalaian manusia, ada pengabaian standar material demi efisiensi biaya. Pernah terjadi, Bu? Pernah. Nggak jauh-jauh. Di lingkungan saya pun juga pernah bahwa standar material itu diturunkan dari yang seharusnya demi efisiensi biaya. Ya, jadi nggak hanya sekedar faktor alam, banyak kelalaian akibat etik ini, Bapak Ibu. Apa rata-rata pelanggaran etika utamanya? Kalau kompetensi mengerjakan desain tanpa keahlian. Mungkin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu semua atau pernah melihat tenaga kerja yang mungkin tidak memiliki sertifikasi. Tapi karena beliau bisa tapi tidak memiliki sertifikasi, keahlian digunakan ternyata terjadi kegagalan bangunan. Kira-kira seperti itu banyak Bapak Ibu. Atau pelaku apa yang bertanggung jawab penganggaran tidak di bidangnya. Nah, misal menandatangani kondisi yang tidak sesuai. Kalau di istilah kami, Bapak Ibu, bukan yang Bapak Ibu yang menandatangani berkas itu bukan berarti melakukan korupsi dan sebagainya, tapi menandatangani kondisi yang tidak sesuai, itu istilahnya. Artinya, beliau tidak di bidang teknik sipil, tapi karena tidak paham, tanda tangan saja. Akibatnya terjadi pelanggaran etik. Bisa nanti dari diskusi saya sampaikan lebih detail. Kemudian kedua, manipulasi spesifikasi material. Sudah banyak terjadi Bapak Ibu. Ini pelanggaran etik. Apa contohnya? Misal nih yang tidak jauh-jauh dari yang dekat saya, ketika ada kasus, beliau menyampaikan, saya bisa menunjukkan kwitansi besi 12. Memang ada kwitansinya. Ada. Tapi ternyata yang terjadi realita di lapangan ketika dibobok besi 10. Nah, gimana itu? Nah, integritas keprofesionalannya dipertanyakan. Nah, kira-kira seperti itu pelanggaran walaupun sudah ada maksud kwitansinya 12, ternyata pembangunan di 10. Itu saya rasa mungkin di tempat Bapak Ibu pernah juga kejadian. Nah, tiga, keselamatan mengabaikan SOP K3 saat kerja. Saat kerja. Nah, kenapa bisa terjadi banyak faktor Bapak Ibu ya? Banyak faktor selain tidak ada PIC-nya di sana atau memang untuk menghemat anggaran, banyak-banyak. Jadi sangat berat sekali kalau bagi saya insinyur ini atau ada yang calon insinyur di sini menjaga etika atau integritas profesional itu. Nah, kita masuk kepada kasus. Mohon maaf, ini kebetulan saya mengambil pelanggaran etika ini yang muncul di di web yang kebetulan saya cari. Ah, ini pernah kejadian 3 tahun yang lalu, Bapak sudah mungkin sudah tahu. Fokus kita kepada pelanggaran etikanya. Ini saya ambil contoh sebagai pelanggaran etika, integritas, dan kompetensi. Apa yang terjadi di sini? Terjadi di sini itu ini daerah wisata,
bagus sekali niat pemiliknya untuk menjadikan itu ekowisata. Pembangunan jembatan kaca di kawasan wisata ini. Oktober 2022 menewaskan satu orang dan melukai beberapa lainnya. Hasil investigasi polisi menemukan bahwa bangunan jembatan tidak memiliki sertifikat layak fungsi. Nah, ini keterangan nanti ada di slide paling terakhir, referensi yang saya ambil, dan proses pembangunannya tidak sesuai standar konstruksi jembatan wisata. Apa itu sertifikat layak fungsi? Ya, itu biasanya itu Pemda yang mengeluarkan Bapak Ibu. Eh, apakah jembatan ini sudah layak untuk fungsi? Jadi banyak uji-uji yang dilakukan di sana dan dari investigasi ternyata belum memiliki. Nah, terus pelanggar etikanya integritas dan kompetensi. Saya ambil nih 4 poin. Satu, tidak memenuhi standar teknis keselamatan struktur. Apa saja itu? Termasuk ketebalan kaca, sistem pengekangan, dan desain penahan beban. Nah, ini tentu dilakukan oleh para ahli ya, Bapak Ibu ya. Dari yang saya lihat di situ di catatannya itu, kalau nggak salah saya tebalan kaca itu jauh dari set minimum, hanya 1,2 senti. Sementara kalau jembatan kaca yang seperti ini 3,4 sentimeter. Dan itu pun pembangunan harus 3 lapis menurut saya nih. 3 lapis artinya begini. eh, satu pecah, dua menahan. Nah, jadi harus ada 3 lapis yang diikat. Kalau istilah di teknik sipil itu laminate tempered 3 lapis. Jadi itu tidak dilaksanakan di sini. Ah, mungkin karena tidak punya juga sertifikat layak fungsi, pas ada kejadian ini kacanya langsung tidak berfungsi. Nah, itu disebut kegagalan struktur. Banyak faktornya. Tidak melibatkan tenaga ahli bersertifikat dalam perencanaan, mengoperasikan fasilitas tanuji. Nah, ini kalau menurut saya, analisa saya itu tidak ada uji beban statik nih. 3 kali beban hidup nih, sedikit-sedikit saya betul kebetulan saya eh, dari vokasi bidang gedung, sedikit-sedikit tahu tidak semair Bapak Ibu Pak Rizal Ali di konstruksi mungkin ya. Saya di Geoteknik dan Jalan Raya. Bapak Ibu yang lain, jadi sedikit tahu juga bahwa uji statik itu perlu dilakukan di jembatan kaca ini minimal 3 kali beban hidupnya. Nah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini dari rangkuman dari yang saya ambil Bapak Ibu. Ada pelanggaran etik di sana? Disengaja? Tidak. Diinginkan? Tidak. Tidak ada siapapun yang menginginkan ini terjadi. Tetapi akibat banyak faktor yang tadi, human error, kelalaian, dan sebagainya, terjadilah bencana, terjadilah kegagalan struktur yang berdampak kepada kehilangan nyawa dan sebagainya. Nah, di situ peran kita insinyur yang terabaikan. Nah, kira-kira seperti itu apanya. Apa pelajaran bisa diambil di sini? Infrastruktur wisata itu wajib mengikuti SNI dan standar teknik sipil. Walaupun sudah saya switching-switching, belum ada SNI jembatan kaca, tapi standar globalnya aja Bapak Ibu terkait yang ketebalan dan lapisan tadi. Nah, fasilitas publik tidak boleh dioperasikan tanpa uji beban, audit struktur, dan SLF, sertifikat layak uji tadi. 3, keterlibatan insinyur profesional, PII atau sertifikasi, sangat penting untuk menjamin keselamatan publik. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus 1. Nah, izin saya kasus 2. Nah, ini kenapa saya tertarik? Saya mengambil pelanggaran etiknya terkait kepatuhan standar. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang turut terlibat dari 3 kasus yang saya tampilkan. Saya turut berduka. Semoga ini tidak terjadi lagi di negara kita. Ini di Kalimantan Selatan. Kebetulan di bawah bangunan ini gambut ya Bapak Ibu. Gambut itu beda kayak tanah-tanah kita yang lain ya. Strukturnya itu butuh perhatian khusus. Nah, sama gambut, lempung, tanah lunak, subsoil, dan sebagainya. Nah, gedung ini 3 lantai berusia 10 tahun, runtuh rata dengan tanah, menewaskan 5 orang. Struktur gagal menahan beban pada kondisi tanah yang labil, serta ketidaksesuaian antara IMB dan fisik bangunan. Ini referensi saya kutip nanti di halaman terakhir. Apa pelanggaran etika kepatuhan standar yang terjadi di sini? Ini saya 1, 2, 3, 4. Saya rangkum dalam 4 poin. Satu, kelalaian dalam desain struktur dan tidak dilakukannya verifikasi ulang setelah renovasi bangunan. 2, pengawasan konstruksi minim.
terutama pada elemen struktur yang menambah beban bertiga. Tiga, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi atau penurunan mutu selama pelaksanaan. Empat, potensi penambahan beban tanpa perturunan teknis seperti rak tinggi gudang. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, untuk gedung retail ini eh, dari kacamata sayanya itu ada salah perhitungan di bebannya, prediksi beban lateralnya, detail tulangan, lebih kepada kalau yang dipahami kawan-kawan bukan di teknik sipil itu kelemahan titik sambungan struktur. Nah, struktur itu kan ada joinnya itu ya. Nah, dia akan lemah ketika terjadi kegagalan kolomnya, kegagalan gesernya, tulangan geser itu di dunia teknik sipil itu sangat penting. Ditambah mutu betonnya juga. Jadi banyak faktor sehingga kelemahan titik sambungan itu tuh terjadi. Nah, banyak lagi. Makanya saya mencoba merangkum jadi empat ini berdasarkan referensi-referensi saya pilih di slide terakhir ini. Nah, ntar ini apa yang muncul nih? Bentley. Maaf. Apa pelajaran bisa kita ambil di situ? Setiap perubahan fungsi atau renovasi bangunan wajib melalui kajian teknik opsional, structural assessment. Jadi tidak keinginan kita saja bahwa kita akan merenovasi atau merubah fungsinya itu tidak Bapak Ibu, karena itu kan benda mati nih ya, butuh beban ya, beban hidup, beban mati dan sebagainya yang akan menahan struktur utamanya, kolomnya, baloknya, tambah lagi kondisi yang gambut itu. Gambut butuh perlakuan khusus untuk pondasi dan sebagainya. Jadi memang peran insinyurnya di sini harus jeli. Nggak bisa hanya ini kan udah di dalam tanah, udah berdiri, udah nambah-nambah aja, nggak bisa. Ya, insinyur harus memastikan kesesuaian material dan mutu pekerjaan konstruksi. Nah, pemerintah dan pengelola wajib meningkatkan pengawasan bangunan existing. Yang terakhir, nih, Kak, saya kebetulan men-searching terkait etika K3. Nah, saya tertarik yang ini, Bapak Ibu. Apa ini? Ini kisah eh, di mana nih? Sumatera Selatan 2004, 2024. Ini Bapak Ibu bisa lihat gambar nih ya. Alat launcher grader yang ini nih pas ngangkat beton nih. Tiba-tiba ambruk. Nah, pas itu menimpa kereta api yang lewat. Nah, kalau penyebab utamanya diidentifikasi sebagai miskomunikasi dan kesalahan prosedur saat manuver lifting. Dari referensi yang saya kutip itu ada empat saya ambil. Kegagalan manajemen risiko ketiga pada alat berat. Yang lift ini mengangkat ini Bapak Ibu. Tidak sesuai prosedur. Dua, perhitungan kapasitas girder launcher tidak diverifikasi atau tidak mengikuti SOP-nya. Tiga, kurangnya inspeksi berkala peralatan sebelum pengangkatan girder besar. Empat, pengawasan lapangan oleh pihak kontraktor engineer tidak memadai saat operasi berisiko tinggi. Jadi kalau yang dari saya baca-baca itu, eh, kenapa SOP ini sangat penting? Ada urutan pemasangan yang tidak sesuai. Artinya eh, pengunciannya belum sempurna, perpindahannya belum stabil, itu tiba-tiba sudah ngangkat beban tadi. Nah, jadi kalau di sini eh, terjadi apa? Instability istilahnya, ketidakseimbangan sehingga sensitif si apa tadi GL tadi, grider launchernya Bapak Ibu. Terus mungkin mungkin ada metode yang tidak runut. Eh, Bisa jadi ada kelemahan apa join budget. Jadi banyak kan saya tidak melakukan penyelidikan juga nih. Memang tidak di bidang saya, cuman dari referensi yang saya baca itu ada terjadi seperti itu. Terus kalau nggak salah di sana tidak ada PIC yang bersertifikat person in charge-nya. Toolbox meetingnya juga tidak dijalan. Jadi ini lebih kepada etika K3. Pasti banyak di tempat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sudah bekerja, etika K3 nih saya mungkin minta sharing nih karena ilmu K3 nih berat sangat bagi menurut saya. Prodi khususnya juga ada. Etika-etika ketiga ini yang orang awam tidak tahu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu nanti yang ahli di sini boleh saya bantu sharing juga. Karena di kampus kami itu baru buka Pak, prodi ketiganya baru buka. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari yang kegagalan manajemen risiko K3 tadi? Itu tidak sesuai prosedur SOP, ya. Insinyur perlu menjaga integritas profesional untuk betul-betul taat azas dengan SOP yang dijalankan. Tidak bisa kita memandai sendiri, apa memandai basah.
bahasa Banjarnya. Saya ada kolaborasi Banjar juga nih Pak. Kebetulan suami orang Banjar. Perhitungan kapasitas girder launchernya tidak diverifikasi. Ada SOP-nya, kurangnya inspeksi berkala peralatan sebelum pengangkatan girder besar. Jadi banyak banyak faktor yang semua yang keempat nih tidak memadai saat operasi tinggi, artinya tidak ada pengawasan. Semua nih adalah peran etika seorang insinyur. Nah, tidak kita sangka akan terjadi, tidak kita inginkan, tetapi akibat itu bisa terjadi kelanggaran, kegagalan struktur dan sebagainya. Ya mengakibatkan mungkin nyawa dan sebagainya. Nah, ini izin ya saya copy foto ya Pak ya. Foto sendiri. Nah, gimana cara mencegah agar yang tadi-tadi dan contoh-contoh lainnya yang terjadi di daerah kita tidak terjadi? Perlu integritas profesional. Berat, memang berat sangat ini. Eh, Walaupun ilmu kita tinggi, Bapak Ibu, tapi kalau integritas profesional kita itu belum kita utamakan, kejadian seperti tadi mungkin bisa terjadi. Ah, alangkah lebih baik jangan kita lagi yang menjadi pelakunya. Nah, eh, mungkin nanti di apa diskusi saya sampaikanlah sedikit kasus-kasus yang kebetulan di prodi kami juga saya kan sudah baru 11 tahun di prodi. Jadi kebetulan prodi kami itu ada tenaga ahli yang diajak Polda gitulah Bapak Ibu ya. Polda terkait segala bentuk temuan, laporan. Kebetulan suhu saya juga tempat saya belajar bisa kita sharing ilmu. Kegagalan-kegagalan atau etika-etika dilanggar yang mengakibatkan berurusan dengan APH, aparat penegak hukum. Nanti bisa didiskusikan. Nah, insinyur harus memiliki keberanian moral untuk menolak tekanan bisnis yang mengkompromikan keamanan. Nah, ini maknanya luas nih Bapak Ibu. Keberanian moral untuk menolak tekanan bisnis yang mengkompromikan keamanan. Itu panggilan hati lagi tuh. Mau atau tidak aja. Kemudian validasi data lapangan. Sudah tahu, tapi kita masih ragu. Kita wajib validasi data lapangan. Gak perlu bobok barang tuh. Transparansi laporan. Mana laporannya? Harus ada hitam di atas putih. Harus jelas. Dan pengecekan silang, cross check. Jangan hanya bukan tidak mempercayai bawahan, jangan hanya mempercayakan secara lisan. Cek silang. Mana fotonya? Saya nak yakin turun ke lapangan. Nah, itu benteng pertahanan etika profesi. Apakah itu penting, Bu? Penting. Kalau itu tidak kami laksanakan atau kami lalai, pernah kejadian banyak. Nah, contoh nak jauh dari yang prodi kami apa kan? Lakukan. Nah, serta-merta itu ternyata hanya kelalaian Bapak Ibu karena ketidaktahuan dan sebagainya. Beliau masuk di rumah Prodio ditahan. Kira seperti itu. Kenapa berat insinyur ini perlu apa integritas profesional. Nah, kesimpulannya, Bu Zenit, kelamaan ya. Saya simpulkan, keselamatan publik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak seorang insinyur. Ya, dari kasus di atas mengajarkan bahwa satu detik kelalaian atau satu rupiah pengamatan yang tidak etis dapat berujung pada hilangnya nyawa yang tidak ternilai. Mari kita diskusikan pentingnya etika dalam membangun masa depan instruktur Indonesia. Nah, ini slide ini eh, gambar-gambar saya ambil Bapak Ibu. Etikanya memang saya harus melampirkan dari mana saya ambil. Itu etik akademik juga. Nah, ini referensi bisa nanti Bapak Ibu baca-baca. Cerita-cerita tadi saya ambil dari sini sumber terpercaya. Baik, closing dari saya, semakin berisi, semakin merunduk. Padi yang berisi akan semakin merunduk karena berat isinya. Ini menjadi simbol bahwa semakin tinggi ilmu, jabatan atau pengalaman seseorang, semakin rendah hati dan santun sikapnya. Semoga kita semua menjadi insan yang bermanfaat untuk orang banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Lucy. Luar biasa penyampaian materinya. Juga beberapa kasus-kasus yang sudah dipaparkan dan kayaknya benar-benar ini banget ya, mengena sekali karena kita bisa tahu bagaimana kasus itu terjadi. Mungkin beberapa juga Bapak Ibu di sini juga sudah sempat bahkan seperti tadi Bu yang meriset juga atau bukan bahkan menganalisis apa yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Dan mudah-mudahan nantinya biar lebih seru seperti tadi yang disampaikan
oleh Bu Lucy. Mari kita berdiskusi bersama. Seperti itu ya Bu Lucy. Terus biar tidak berlama-lama, sebelumnya juga saya mau menginfokan untuk link presensi sudah di-share di chat, di kolom chat. Nanti boleh silakan diisi. Sambil mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kita buka sesi pertama dengan 3 penanya dulu. Saya buka dulu untuk yang langsung mau bertanya bisa raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu Lucy. Silakan jika ada yang bertanya. Ada dari Bapak Firmansyah atau siapa? Oke, siapa? Oh, Hebat, sorry. hebat Galan, lulus sih. Galan Editya. Pak, Kan ya, Bapak? ya, boleh. Eh, dengan siapa Ibu? Saya langsung? Silakan Bapak Galan. Dengan Bapak Galan Oke, langsung ke evolusi. oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih paparnya ya Bu, sangat bagus sekali ya paparnya ya. Dan juga studi-studi kasus yang saya lihat memang benar terjadi dan mirisnya memang benar juga apa beberapa yang evaluasi yang sudah disampaikan. Ya. Kalau saya ingin bertanya terkait dengan yang tadi di awal Ibu ya, terkait tadi apa tuh Bu yang 7 sabta tadi? Iya, Ada 7 Sabta. poin-poin, Oh, ada poin-poin di situ. saya tutup Boleh ulang. dibuka Ibu? Maaf, maaf. Oke. Oke. Eh, yang di awal-awal tadi, Ya. yang perihal pertentangan kalau nggak salah. Nah, ini. Sebentar, coba Ibu. Pertentangan? Oh, kan. Iya, ini sebentar. Nah, iya, itu yang menghindari konflik Ibu ya, sama persaingan tidak sehat. Nah, ya. Hmm. Oke, baik terkait dengan itu Ibu ya. Ini kan Hmm. kalau saya lihat, saya perhatikan ya, banyak beberapa pakar saya sebut yang mungkin juga sudah sudah banyak pengalaman gitu ya. Dalam satu kondisi terkadang di satu kasus misalkan atau di satu kejadian mereka itu beradu debat Ibu ya. Beradu debat yang mungkin Hmm. sama-sama tidak menerima satu pendapat satu sama lain seperti itu Ibu ya karena Ya. mungkin kalau kita bisa bilang tanda kutipnya adu ilmu gitu Bu ya. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan hal tersebut melihat 7 tuntunan sikap ini nih apa yang harus kita lakukan ya sementara saya bisa bilang semakin berisi mungkin malah semakin meninggi ya bukan semakin menunduk ya itu yang kadang sulit untuk kita ukur sebenarnya eh, aktualnya. Jadi maksud saya, apakah Ibu punya mungkin kiat-kiat atau bagaimana jika kita menghadapi orang yang seperti itu gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Karena kan kita Baik. pasti sungkan jika mungkin yang berdebat sudah yang levelnya high lah seperti itu lah Bu. Terima Ya. kasih Ibu. Baik. Ibu Zenit, Baik, langsung silakan direspon. Baik. Terima langsung kasih ya. Pak Galan Aditya. Terima kasih Pak Galan. Eh, Nanti izin bisa ditambahkan juga lah kepada para senior saya ya, karena ini jawabannya lebih kepada kematangan jiwa menurut saya. Ya, kalau usia tentu saya masih ada di atas saya Bapak Ibu. Jadi kalau kejadian ini banyak Pak, saya akui dimanapun kita berada banyak nih terjadi seperti ini. Kenapa? Kita tidak bisa berpihak kepada yang A dan yang B. Nah, lebih tepatnya, bagaimana kita menyelamatkan suatu kondisi agar beliau yang A juga akan terpanggil oleh yang kita inginkan. Beliau yang B juga terpanggil dengan yang kita inginkan. Gimana caranya, Bu? Caranya tentu pahami psikologis beliau dulu. Kenapa beliau seperti itu? Oh, bisa jadi memang beliau memang ekspor di bidang itu. Dua, saya memang ahli di bidang itu. Saya punya sertifikat kompetensi, saya pengalaman saya banyak. Saya sudah berbelasan tahun melaksanakan itu. Kamu baru yang B, baru melaksanakan proyek beberapa tahun. Kamu belum melaksanakan proyek yang skala tinggi, belum merasai diserang warga desa, belum diserangi oleh aparat penegak hukum. Saya banyak pengalaman, kata yang A. Yang B, Pak, saya berpegang teguh dengan prinsip.
Prinsipnya apa? Tentu standar. Standarnya apa? Tentu spesifikasi. Spesifikasinya apa? Tentu acuan yang kita pakai. Misal kalau di jalan raya, tentu spesifikasi Bina Marga atau Undang-Undang RI atau SNI dan sebagainya. Saya rasa beliau yang berpengalaman seperti tadi, jika kita tampilkan sesuatu yang berbentuk tertulis, ada dasar hukumnya, ada narasinya, ada kutipan pasal dan sebagainya, kita tinggal mengemas secara cantik bahwa beliau akan menerima eh, apa yang kita inginkan tadi. Kalau memang kita yakin bahwa pendapat kita itu sebenarnya betul. Nah, jadi ada triknya, oh, Pak, Bapak ya. Tidak bisa pula kita bersikeras karena tentu satu kita menghargai beliau ada senior ya. Nah, anggap beliau senior. Yang kedua, pengalaman beliau lebih banyak. Memang banyak. Nah, atau yang ini anak baru kemarin sore. Tapi lihat prestasinya. Prestasinya jauh lebih dari kita walaupun dia masih di bawah kita. Kita hargai itu. Nah, bagaimana cara kita melemparkan pendapat kita agar bisa diterima lainnya? Itu aja. Kembangkan semua dasar hukum yang kita punya. Spesifikasi apa? SNI-nya apa? Standarnya apa? Copy, cantumkan, narasikan, tampaikan. Jika kita begini efeknya Bapak. Bapak mau menanggung risiko? Nah, yakin saya. Yakin saya beliau yang tadi bersikeras membela pendapatnya. Tapi kita lihat dulu ya, jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan pendapat beliaunya yang benar. Kita pun harus membawa diri menerima. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, Bapak Ibu ya. Eh, Banyak kejadian dari kasus-kasus yang aparat penegak hukum yang melibatkan tenaga ahli di prodi kemudian senior saya, Bapak Ibu. eh Bersih tegang ketika ada temuan dan harus eh, asesmen ke lapangan, audit ke lapangan. Nah, gimana cara menetralkan pendapat? Hadirkan semua. Hadirkan si A, si B, si C, si D, hadirkan kontraktor, ownernya juga, pengawas, aparat penegak hukum, tenaga ahli, hadirkan semua. Lihat sama-sama melihat. Mereka tak ada lagi sanggahan. Oh, saya sudah melaksanakan pembangunan ini. Ini tengok nih kwitansinya. Oh, besinya udah 12. Oh, 12, Pak. Itu besi itu bukan di kwitansi, Pak. Besi itu dicor, Pak. Di kolom, Pak. Dibalok, Pak. Mari kita bobok sama-sama. Nah, kayak gitu. Itu kalau contoh kecil. Tapi kalau yang Bapak Galan Edik sampaikan tadi, eh, ya kalau memang tetap apa istilah peribahasanya ya, menegakkan benang basah ya. Menegakkan benang basah, ya kita kemas seperti itulah lagi. Ya, memang sulit sebenarnya tentunya sikap Sabta Dharma ini, makanya berat Pak Pak Galan atau mungkin ini tidak manjur ya saran saya. Kalau yang kami laksanakan di sini biasanya beliau yang beliau berpengalaman seperti itu ketika sudah disodorkan aturan-aturan yang jelas, dasar hukum jelas, tidak akan apa lagi Bapak. Itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang suhu pakar bisa menambahkan juga boleh. Gimana Pak Galan? Bagaimana Pak Ya, Galang? terima kasih. Terima kasih Bu Lucy, cukup Ibu Lucy. Soalnya kadang kalau saya perhatikan di TV aja Bu ya, kalau kita lagi lihat pakar-pakar yang berdebat ya, sangat sangat apa? Sangat sangat panas lah seperti itu. Yang mana kita tahu bersama kalau suhu-suhu semua nih, akhirnya kan ya sebenarnya Ya, nggak jadi apa-apa juga sih di acara itu kan. Tapi ya ya, paling tidak jika terjadi kepada saya apa yang harus saya lakukan gitu nanti. ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, Baik, makasih Pak. yang rekan-rekan lain mau menanggapi boleh ya Bu Lucy ya? Iya, Bu. Pakar atau mungkin senior-senior nih yang tadi dikatakan nama Bu Lucy yang berdasarkan pengalaman mungkin pernah terjadi seperti itu, hal seperti itu untuk dalam hal menyampaikan pendapat. Hmm. Oke, Bapak Rizal nih, wah, silakan Pak Rizal hari ini. Baik, Boleh? selamat malam Bu Lucy, Bu Malam Pak, Sandra, sehat Pak. Pak Galan, ketemu lagi Pak Galan. Siap, 86 Paris. Sehat Sehat, Pak. Pak? Ya, Bu, Iya, em, mungkin apa? Ibu kan di teknik sipil ya Bu ya. iya, iya, Atmosfernya di Jawa, di Jakarta lah ya, Jakarta iya, dan di Riau ya Bu mungkin beda, iya. Hmm. beda. Kalau di apa?
Kalau di Jawa lah saya bilang gitu ya Bu ya. Itu kan kita anu lah apa keras ya sama apa mandor sama apa Ya. kenek sama Ya. tukang sama apa teknisi elektrik itu kita keras Bu. Dan itu kalau misalnya dia salah spek itu kita pasti denda. Dia ada penalti. Ya. Nah, eh, yang saya ingin tanyakan, maaf ya Bu, ini kan Ya. Ibu di daerah lah ya. Saya juga, Ya. apakah sama dengan di daerah? Karena otomatis kan di daerah itu, maaf, etika sih bagus, apa sangat bagus. Cuman Mm-mm. kadang-kadang kekeluargaan dan apa itu agak nggak bisa Bu, nggak bisa dihindari ya namanya kearifan lokal, ada Ya. sopan santun, ada apa. Nah, itu Mm. satu. Yang kedua, terkait ini Bu, apa pemilihan suatu apa kontraktor Mm-mm. di apa kontraktor sipil ya kita bicara sipil Bu. Kalau saya bukan orang sipil Bu, saya orang manufaktur. Oh, Ya, tapi faktur. saya juga Iya ya. belajar sipil lah, karena kan saya pernah juga mengerjakan kontraktor safety management ya Bu ya. Ya, Gitu. faktur. Nah, itu eh, otomatis kan kita bicara eh, etik dan etika ya Bu ya. Ya. Kalau di tempat di Jawa ini kan ada yang namanya apa apple to apple ya Bu ya. Mm-mm. Maksudnya apa? Kalau memang proyek nilai proyeknya sekian itu harus pakai kontraktor asing. Mm. Kalau nilai proyeknya sekian itu pakai kontraktor lokal tapi yang grade A. Mm. Ya. Nah, untuk di Riau sendiri ini mau tahu aja Bu bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu aja Bu dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan eh, ini juga Bu saya ada apa pencerahan juga lah kalau di bahwa di Jawa itu sama di luar Jawa itu kan masing-masing punya culture ya Bu ya. Gitu. Ya. Terima Ya. kasih Bu Lucy. Baik. Terima Ya. kasih. Ya, silakan Bu Lucy menanggapi dulu, yang lain mohon Baik. ditahan dulu ya. Baik, terima kasih Pak Rizal Haris. Saya kira Bapak tadi orang sipil, tapi manufaktur eh, masih bersinggungan ya Pak ya? Masih sering pun juga. Kalau di Riau, berarti di daerah ya Pak ya? Prinsipnya kalau proses itu sama saja, Pak. Hanya saja tentu skala-skala proyek kami tidak sebesar yang ada di Jawa ya. Ya, tetap tetap proses-proses tahapan itu dilalui juga eh, sebelum kontrak atau setelah kontrak 15 tahapan itu juga tetap dilalui juga, Pak. Proses-proses tendernya pun tetap dilalui juga seperti yang dilakukan di Jawa. Hanya saja kalau di kami proyek-proyek yang pernah ada ini tentu tidak sebesar yang ada di Jawa khususnya ya. Nah, jadi para kontraktor lokal itu rata-rata banyak nih Pak, kontraktor lokal kita nih ikut semua tetap pakai aplikasinya juga. Tuh. Nah, terkait proses apa tadi pemilihan kontraktornya Pak ya tetap melalui aplikasi, tetap memilih aplikasi juga. Eh, Kalau yang harus melibatkan asing, rasanya itu skalanya APBN aja, Pak. Kalau udah daerah, itu banyak, kita punya banyak, banyak ratusan. Ya, kalau yang di dinas-dinasnya itu sudah ada itu biasanya yang akan ikut lelang tender itu sudah ada, yang akan diundang itu sudah jelas. Karena proyek kami itu tidak begitu bervariasi seperti di Jawa. Jadi unitnya tidak begitu banyak, tapi jumlahnya banyak. Artinya jalan itu masih banyak yang akan kami bangun. Jembatan itu masih banyak yang akan kami bangun. Tapi kalau variasi seperti di Jawa tentu butuh konsultan asing ya dan sebagainya. Nah, kalau yang di Riau, kalau boleh diberitahukan bahwa beliau ini masih daerah yang tanahnya dominan gambut, lempung. Nah, kira-kira kalau di Jawa di mana? Anda ketemu ya? Mungkin Kalimantan yang mirip nih. Nah, tentu kami butuh perluasan jalan, bangunan, jembatan, belum skalanya high, Pak. High. Nah, itu masih daerah itu banyak, banyak, banyak pelaksana, kontraktor yang menang tender dan sebagainya itu banyak. Nah,
Kalau proyek-proyek yang di Jawa ya, pasti pasti saya butuh itu harus tenaga asing. Kalau di kami belum Pak, masih bisa di cover khusus untuk poin-poin tertentu, misalkan K3 itu kan perlu orang yang betul-betul ahli itu memang ditengok betul sertifikatnya. Atau di bidang kalau bangunan kami tinggi mungkin eh, rendah masih bagi Jawa Pak. Gedung 10 lantai itu boleh dihitung di sini. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau jalan, jembatan, sumber daya air, ya turap dan sebagainya, itu mayoritas. Karena boleh Bapak jalan-jalan ke sini, jalan ke Riau yang dominan tanahnya gambut, lempung. Nah, tanah-tanah keras untuk seperti di Jawa itu hanya sebagian kecil, Pak. Ya, nah, Bu Lucy, karena sebelum jauh, Bu, saya iya, ada yang terlewat tadi. apa itu Pak? Pemerintah kita kan sedang menerapkan apa untuk pekerja proyek itu ada apa Hmm, BPJS Ketenagakerjaan dengan iya. total nilai proyek Hmm. 3%. Apakah itu diwajibkan di kontraktor di Riau? Oh, wajib, Pak. Wajib. Bu, Itu makasih sudah, banyak ya. ya, saya rasa sudah beberapa tahun ini itu diwajibkan. Nggak harus proyek sipil, kami pun wajib. Jadi ada denda jika perusahaan tersebut tidak mem-PJS-kan. Nah, bahkan bahkan di dunia perguruan tinggi pun itu sudah wajib, Pak. Ketika mahasiswa kami melakukan KKN, magang dan sebagainya itu menjadi kewajiban. Nah, apalagi kepada proyek-proyek yang dan notabene eh, apa eh, risiko nyawa itu atau risiko kesehatan itu wajib, Pak. Baik, Tuh, Bu, terima kasih. wajib. Kalau ndak ada di situ Untuk ndak berlindung lolos nanti udah ada Pak kriteria, Aris sama ndak lolos tendernya. Mbak Bu. Udah ada Ya, mohon maaf. Aris Siapa, Pak Pak? Zestra, silakan. Ya, Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Haris. Tadi sudah memberikan pertanyaan ya. Kita buka tanya jawab lagi Bu Lucy ya. Ini ada dua yang ingin bertanya. Ada Bapak Aris Kodrat. Dulu mungkin saya Ya, persilakan. Silakan. Ya, ya. terima kasih Bu Lucy, Bu Sada, Pak Hmm. Rizal. Ini mungkin saya pertanyaannya mungkin jelas ya suara saya, Bu Lucy. Jelas, jelas. Ya, Hmm. saya mungkin pertanyaannya sesuai dengan bidang yang Bu Lucy tekuni Bu ya, terutama Hmm. di infrastruktur, di Hmm. geoteknik juga dan Hmm. jalan tadi Bu ya. Hmm. Nah, satu hal yang saya mau tanya Bu Hmm. terkait kompetensi kerja. Hmm. Ini kan bagaimana kita menyikapi sebagai seorang tenaga ahli. Misalkan gini, Bu. Ini saya Hmm. langsung ke studi kasus nih. Oke. Misalkan Ibu sebagai ahli jalan, Hmm. padahal untuk menentukan desain perkerasan jalan itu pastinya ada standar yang atau ada Hmm. manual desain perkerasan ya Hmm. MDP itu kan yang mungkin Hmm. yang dipakai. Tapi di situ ada keterbatasan kondisi. Misalkan gini, Hmm. MDP itu kan untuk jalan raya, tetapi pada Hmm. saat itu harus digunakan untuk Hmm. area parkir misalkan. Dan kondisi tanah tadi yang Ibu sampaikan bahwa kondisi di Hmm. tanah di sana itu area gambut begitu. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Karena gini, biasanya tuh kalau kita berkontrak, biasanya kalau jalan itu ya jarang yang include sama geoteknik. Biasanya yang jalan ya ahli jalan saja. Nah, sedangkan jalan itu punya keterbatasan eh, standar manual desain perkerasan itu hanya untuk jalan raya. Nah, bagaimana Hmm. jika itu misalkan untuk area area peti kemas atau stockyard atau area parkir yang luas, itu kan tidak secara klasifikasi mungkin tidak disebut jalan raya, tetapi Hmm. di sana ada perkerasan jalan. Nah, ini mungkin Ibu bisa sharing apakah pernah menemui kondisi seperti itu dan standar apa yang Hmm. akan kita acu terkait ini apa namanya sesuai kompetensi eh, Oke. kita sebagai tenaga ahli. Karena pasti ahli jalan sama ahli geoteknik hal yang Hmm. berbeda. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, saya langsung Bu, Bu Zenit. Baik, terima Silakan. kasih. Terima kasih Pak Aris Kodrat ya. Infra, ini infra apa nih?
Betul, betul, Bu. Oh, oke. Kebetulan di infra juga. Ya, ya. Jadi banyak Pak ya situasi seperti itu kita kita temui. Namun dilemanya begini Pak, di satu sisi itu proyek tersebut harus jalan ya. Di satu Iya, sisi betul. kita mengetahui ini ada sesuatu yang eh, masih belum kita lengkapi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Sebagai insinyur, sebagai engineer Pak, ketika kita menghadapi satu situasi seperti ini, itu harus dihentikan dulu sementara Pak. Harus itu. Hentikan dulu sementara, sementara maksud saya, eh, Mm-mm. dengan catatan tidak boleh dilanjutkan dulu oleh pekerja non ahli. Nah, itu yang pertama. Karena misalkan untuk pekerjaan yang struktural, pondasi, elevasi, atau yang terkait dengan K3. Nah, hentikan sementara, kemudian kita laporkan ke manajemen proyek atau pengguna jasanya. Harus secara resmi kita sampaikan, kita nyatakan bahwa ahli yang dibutuhkan ini tidak hadir atau tidak tersedia atau belum ditunjuk. Itu wajib tuh Pak, itu prosedur SOP-nya. Karena pekerjaan berisiko jika dipaksakan. Nah, itu yang saya bilang jangan memandai tadi. Jangan tiba-tiba langsung itu. Tapi harus ada aturan yang kita jalankan. Pertama, etika sementara. Kemudian kita laporkan secara resmi ke manajemen proyek pengguna jasa dengan catatan hal yang dibutuhkan tidak hadir atau tidak tersedia atau belum ditunjuk. Karena pekerjaan berisiko jika dipaksakan. Tujuannya agar apa? Agar ada dokumen formal dan tidak ada pihak yang asal jalan saja. Ini penyelamat kita nanti, Pak. Kemudian ngapain lagi? Segera cari atau menunjuk pengganti yang kompeten dan tersertifikasi. Ya, mungkin ya itulah ada PII. Maka PII kan tersebar di Indonesia nih. Main telepon aja gampang. Ya, atau konsultan perencana atau pendamping kita kena. Kalau di daerah saya tuh PI sudah aktif, Pak. Itu cepat aja langsung datang tuh. Nah, asosiasi profesi kan banyak, misalkan PI, HAKI, Hatim, Kindo, dan sebagainya. Atau universitas. Nah, ada nggak kampus dekat-dekat sana yang ada teknik sipil yang kebetulan keahlian ke bidang ilmunya bisa kan di bidang itu. Misal. Atau apalagi, atau ada rekanan yang punya SKS. Kalau cara cepatnya tentu menggunakan bantuan asosiasi profesi dan sebagainya. Ah, tidak boleh menunjuk orang yang tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi. Dengan maksud baik kita agar pekerjaan cepat, tidak mandek dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya kita yang kena loh, Pak. Nah, biarlah kita bertahan sementara agar ini tidak melanggar etik semuanya. Tuh, atau kalau perlu nanti kontrak tambahan atau addendum atau penunjukan ahli eksternal. Nah, kalau tapi Bu itu pekerjaannya kan tidak begitu utama, hanya ini nih. Kalau berisiko terjadi di sana nanti mau tanggung jawab kita. Nah, tidak memungkinkan pekerjaan walaupun tidak struktur utama akan berisiko. Bisa jadi ada risiko di sana. Oh, dia kan tidak pekerjaan kolom struktur utama, Bu. Hanya ini hanya saja. Tidak mungkin lah ada risiko. Kata siapa? Nah, kalau terjadi kejadian yang di luar kita prediksi, siapa yang akan tanggung jawab? Hanya gara-gara kelalaian kita mempersilahkan, ya udah pakai aja lah ahli geoteknik ini, walaupun dia ndak, misalkan pekerjaan jalan dia hanya punya SKK geotek, gunakan aja lah. Kan di jalan itu ada tanah juga. Nggak bisa juga, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah yang tanda tangan di proyek itu tersebut. Semuanya kena. Nah, rata-rata begitu Pak yang terjadi. Dengan maksud baik, biar begini-begini, dia pasti paham lah itu. Tapi kena ketika terjadi kegagalan atau apa risiko-risiko bahaya dan sebagainya. Nah, kalau cara panjangnya tentu reassessment, kaji ulang, revisi jadwal, banyak macamnya Pak. Tergantung kebutuhan. Yang penting kita jangan memandai tadi. Asal jalan aja, jangan. Banyak nanti akan kena. Kira-kira gimana Pak? Ya, Pak Aris? ya, Ya, secara terlalu ini sih, terlalu teori ibu-ibu. Ibu nak berani nih. Bukan iya, iya, masalah itu. Banyak betul, terjadi betul, Bu. gara-gara kita niatnya baik, tapi akhirnya apa? Akhirnya berisiko kita di berurusan dengan APH, para Ya. penegak hukum. Artinya kita lebih safety ke diri sendiri dulu lah intinya, Bu ya. Betul. Urusan proyek itu molor dan lain-lain Ya, itu betul. urusan belakangan gitu. Ya, Oke, oke, usahakan oke. sebanyak mungkin ada insinyur yang bersertifikasi. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Makasih Pak Aris, Ya, Kakak. terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Sukses Bu.
Amin, sama-sama. Itu pentingnya Bu ya untuk sertifikasi tersebut ya Bu ya. Dan gimana pastinya untuk internal kita personal dulu gitu ya Bu untuk Betul, apa ya betul, legitimasi diri dulu sambil pekerjaan kita pastinya profesi kita ya Bu ya. betul. Ya Betul. baik terima kasih penjelasannya dan pertanyaannya dari Pak Ari Kodrat. Selanjutnya kita dengar pertanyaan dari Pak Zastra Alfaregi. Silahkan. Ya, Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik Bu Lucy, tadi materinya menarik Bu ya. Ada ya, satu apa namanya? Ada satu hal yang inilah yang membuat saya penasaran gitu ya. ya. Terkait tadi ada apa ya tadi kompetensi ya, hanya bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya gitu ya. Oh, iya. Nah, saya pribadi pun sebenarnya masih ini ya, dalam artian masih meraba-raba batasan terkait bidang kompetensi ini apakah secara karena gini Bu, kalau seperti misalkan kalau di PI kan ada ini ya apa namanya, bidang kejuruannya ya, Hmm, yang bagian elektro, ada yang informatika dan lain-lain. hmm, Nah, satu sisi hmm, saat ini tuh seperti saya misalkan Bu, hmm, bergeraknya sebenarnya bidangnya kedua-duanya gitu ya. hmm, Karena kalau kita lihat sekarang banyak smart system gitu kan. Ada juga hmm, kalau bidang geologi ada geo AI. Jadi banyak sekarang itu dari sisi praktikal atau profesi itu banyak yang multidisiplin gitu ya. hmm. Nah, sehingga yang saya tanyakan itu apakah apa ya terkait dengan pembagian kompetensi ini itu sebenarnya berdasarkan nanti misalkan kalau dalam konteks keinsinyurannya berdasarkan bidang Hmm. kejuruan dari PII atau seperti apa Bu ya? Karena batasannya rada ini Bu ya. Apa Iya, iya, elektro elektro informatika teknik komputer gitu kan itu sebenarnya masih masih satu ini Bu ya, satu saudara sebenarnya gitu ya. iya. Sehingga nanti batasannya seperti apa gitu Bu, terkait yang saat ini apalagi banyak di perkuliahan juga ya kalau dalam konteks akademik sekarang banyak jurusan-jurusan yang memang multidisiplin Bu ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Kira-kira seperti itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ini karena bentuknya slide, jadi tidak panjang narasinya, Pak ya. Oh gitu. Nah, Siap. jadi saya sampaikan maksud di sini kompetensi ini artinya begini Pak, tidak hanya PI saja, ada istilah kita unit kompetensi berdasarkan SKKNI. Apa itu SKKNI? SKKNI kompetensi, standar kompetensi dari eh, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemnaker. Nah, itu jelas tertuang di sana. Jadi kalau PI lembaga profesi khusus untuk insinyur. Nah, beda beda Pak, ya. Kalau SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kalau memenuhi standar tersebut, berarti kita layak punya SIM untuk melaksanakan proyek. Kan banyak itu Pak, standar kompetensi kerja yang dikeluarkan dari pemerintah, dari Kementerian Ketenagakerjaan juga ada. Dari PI juga ada melalui STRI-nya. Dari ahli profesi lain kayak Himpunan Ahli Teknik Tanah itu ada SKK namanya, ahli geoteknik. Nah, kalau saya di situnya banyak. Jadi artinya kompetensi ini pengakuan secara nasional dari lembaga atau badan yang memang valid pengakuan kompetensinya. Apakah itu dari SKKNI-nya Kementerian Tenaga Kerja, atau kompetensi dari si PII-nya, atau dari lembaga profesi asosiasi lainnya. Nah, kalau Hati, Tatna, Inkindo, dan sebagainya, itu kan jelas. Nah, kalau insinyur itu harus dari perguruan tinggi. Gitu. Jadi Pak, eh, kenapa di sini saya munculkan PI? Kebetulan kan saya anggota PI ini ya, ada logo PI. Bukan berarti harus PI yang, oh kalau tidak ada SRI dari PI, oh dia tidak kompeten, enggak. Padahal kita dapat dari sumber-sumber yang lain. Valid, betul. Nah, itu. Nah, maksud saya tidak boleh di bidang kita saja bukan berarti tidak menuntut kemungkinan kita ahli juga di bidang lain. Artinya kalau kita memang punya itu, pakai aja semua. Saya ahli di jalan, Bu. Saya ahli di tanah, Bu. Saya ahli di manufaktur. Saya ahli di sini. Mana buktinya, Pak? Ini buktinya pengakuan secara nasional. Nah, gitu. Kira-kira gitu, Pak. Pak Ya, Zastra, baik. Terima kasih Bu. yuk. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi dan mungkin dari Bapak Sofian tadi mau bertanya Bapak. Monggo silakan atau mau ditulis kolom chat.
Atau bisa on mic? Oh, mau tanya Ibu? Silakan Bapak Sofian. Pak Ya, siap. Sofian. Eh, Gini Bu, ini mungkin ya tadi saya lihat ada slide yang Ibu itu terkait yang bangunan. Nah, Oh yang ya. ada ambruk itu Bu ya. Nah, mungkin itu kalau dianggaplah seperti mungkin perencanaannya Bu, yang tadi mungkin 2 lantai. Nah, mungkin si owner ini diam-diam melaksanakan 3 lantai. Nah, itu mungkin terjadi kegagalan konstruksi. Nah, Ya. apakah eh, pihak yang perencana ini terkait masalah hukum, Bu? Nah, itu yang pertama. Nah, Hmm. terus yang kedua ini terkait masalah jembatan. Mungkin ya jalan atau jembatan lah. Hmm. Kalau jembatan, kami mau tanya nih, Bu, kalau misalnya di desain itu, jembatan ini terhadap end Hmm. bearingnya itu 35 meter. Nah, begitu saat Hmm. pelaksanaan di tes itu 40 meter. Hmm. Nah, data mana yang kita pakai ini, Bu? Apakah 35 atau empat Hmm. puluh? Nah, kalaupun terjadi Hmm. kegagalan, terjadi penurunan, apakah pihak pelaksana itu disalahkan itu, Bu? Hmm. Nah, mungkin itu, Bu, pertanyaannya. Makasih, Bu Lucy. Hmm. Baik. Apa tadi? Pak Sofian? Ya. Iya, betul Ya, Pak siap, Sofian. Bu. Ya. Ini Pak, kebetulan nih yang kasus yang kedua kan tentang runtuhnya gedung retail ini. Saya mengangkat topiknya ini terkait pelanggaran etik. Bentar, apa nih? Etika kepatuhan standar. Nah, jadi dari yang saya baca Pak terkait gedung retail ini tuh memang ada kesalahan apa? Menghitung bebannya Pak. Kesalahan perhitungan beban karena mungkin saya nggak tahu pasti nih detail endingnya bagaimana, apakah beliau di kasus hukum dan sebagainya. Mana yang saya baca itu saya fokus kepada penyebabnya saja bahwa terjadi kesalahan perhitungan beban, kesalahan prediksi beban lateral. Terus kesalahan untuk detail tulangan. Jadi kelemahan di titik sambung strukturnya itu, Pak. Nah, ini mungkin mungkin peruntukan gedung ini menambah beban tidak sesuai perencanaan. Kemudian di titik sambungan strukturnya itu terjadi perlemahan. Nah, perlemahan. Kalau perlemahan berarti akan terjadi kegagalan kolom, kegagalan geser berarti kan tulang gesernya itu. Mungkin tulangan gesernya kurang dan sebagainya ditambah mutu betonnya. Nah, mohon maaf saya terlupa nih mencek apakah endingnya eh, beliau ini ditahan atau bagaimana, nggak sampai ke situ saya Pak. Namun kalau menurut saya karena itu udah kejadian 2 tahun ya berarti ya pasti ada pihak-pihak yang akan bertanggung jawab terkait ini. Itu terjadi pelanggaran etik di sana, Bapak Sopian. Ya nanti PR saya lah untuk mencek sejauh mana pelanggaran ini sampai ke hukum atau bagaimana. Ya, siap. Ada di slide terakhir itu Pak cerita referensinya mungkin ada ketika kita baca berita newsnya ada tertahan Pak tidak lupa pula saya karena fokus saya memang nggak sampai ke situ cuman pelanggaran etik tapi saya rasa pasti ada pihak yang akan bertanggung jawab. Itu apa tadi lagi ya? Oh ya terkait desain jembatan yang end-bearing tadi Pak ya. Ketika pelaksanaan 40 meter sementara end-bearing yang awalnya 35 ya. Nah, mana yang dipakai? Pertanyaan saya sekarang, ketika uji kelayakan di awal, kenapa muncul angka 35 ini? Itu dulu pertanyaannya. Nah, Nah, kenapa kenapa bisa muncul sementara kan kita udah tahu bahwa untuk melakukan yang pertama itu butuh orang tersertifikasi. Nah, kenapa bisa terjadi 35? Banyak faktornya. Bisa jadi eh, banyak faktor lain yang terkait strukturnya. Nah, ketika pelaksanaan terpasang oleh tim 40 ya? ya, kalau Nah, awalnya itu kan perencanaan 35, ah, anggaplah ini ah, 35 meter, Bu. oke, Ini kan banyak ya, yang kasus seperti itu. Nah, betul, begitu saat kita kalau memulai suatu pekerjaan, kita kan cek and iya, recheck lah. Bukan kita nggak percaya dengan perencana. betul, Nah, kita cek di lapangan. Nah, itu end bearingnya di 40 mm, meter. Nah, itu mm, kan menambah biaya lagi itu iya, mungkin. mm, Nah, apa kita tetap pakai 35 atau 40?
Nah, kalau Hmm. seandainya kita pakai 35, Hmm. terjadilah kegagalan konstruksi, mungkin terjadi Iya, penurunan. Nah, itu betul. kan berdampak kepada kita mungkin yang pelaksana. Apakah eh, Ya. eh, kita tetap mengikut yang 40 meter atau gimana, Bu? Ah, itu mungkin yang sering dihadapi mungkin teman-teman di lapangan lah Iya, seperti itu kalau bangun jembatan. iya, betul. Yang jelas itu kondisi darurat tuh, Pak. Kondisi darurat, kenapa saya bilang gitu? Perbedaan 5 senti saja bisa berbeda beban lentur dan momennya lebih besar kan? Nah, nah kalau di sipil tentu kan kalau lebih besar momennya tentu akan berpengaruh jika itu dipaksakan seukuran yang 35 saja. Nah, kalau etisnya memang harus dibangun sesuai ukuran real di lapangan. Ah, apa langkah daruratnya? Dari mulai itu ketahuan sampai 3 hari ke depan, tentu hentikan dulu. Hentikan dulu lalu lintas atau beban berat dan sebagainya. Cepat lakukan inspeksi visual. Nah, misalkan eh, cek apa deformasi, kemiringan, kondisi bearing, sambungan dan sebagainya. Beritahu owner cepat. Pengawas atau kontraktor Karsemi. Segera panggil perencana Pak atau ahli independen untuk melakukan asesmen darurat. Nah, jadi ndak bisa kita paksakan untuk yang momen lentur yang tadi, yang berapa? Yang awal. Nah, lakukan asesmen teknis penuh kalau memang itu masih ada waktu 1 minggu. Nggak bisa serta-merta kita paksakan membangun yang 35. Verifikasi lagi S-boardnya. Analisis usul ulang lagi. Nah, kira-kira gitu. Terus banyak lah Pak. Kalau ini memang butuh ahli yang eh, kompeten di bidang itu, ya. Ya, ya, Bu. Kalau saya nggak Siap, mau saya siap. paksakan seperti itu. Saya hentikan dulu. Ya, Saya kasih waktu untuk semua pihak untuk mengantisipasi ini dalam 3 hari ke depan ini. Yang jelas inspeksi visual cepat, beritahu owner, cek semuanya, verifikasi lagi aspeknya, ukur bentang efektif gitu. Nah, kenapa bisa 35 itu pula kita sayangkan ya, mungkin banyak faktornya. Sementara harusnya 40. Gimana Pak ya. Sopyan? Siap, Bu. Terima kasih atas Baru pencerahannya. ada Pak ya, baru jadi insinyur nih ya. Aduh. Ya, siap, Bu. Itu kadang tantangan kita di lapangan, Bu, seperti itu. Iya, Nah, kadang itu kan kalau melibatkan. kita mau menambah itu kan perlu biaya lagi, mungkin mau justifikasi Ya, lagi. ya. Nah, itu Kita yang kadang berhadapan dengan. menskala analisa SWOT kan jadinya Pak. Kita Ya, analisa SWOT kan kalau kita tambah biaya, kalau kita paksakan ada nggak bahaya? Analisa nah, SWOT kan lagi Pak, ahli lagi tuh. ya, kadang ada juga, Bu, misalnya 35 ya, Hmm, ya bertahan di angka ya. 35. Mungkin pakai tes Oh, PDA atau mungkin oh. friction. Nah, kalau Hmm, friction ini hmm. kadang ini yang kita agak Iya, rawan. Ya, mungkin sesaat, mungkin berapa puluh tahun pasti jembatannya akan terjadi penurunan. Nah, itu yang kita betul khawatirkan Pak. seperti itu, Bu. Iya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih lah. Baik, sedikit friksi Pak ya. Memang Pak kalau friksi di tanah seperti itu kita sudut geser dalamnya harus kita perhitungkan Pak. Nggak bisa sesuai 40 ke 35 atau sebaliknya. Jadi sudut geser dalam ketika pemancangan dan sebagainya itu harus kita kombinasikan sesuai. Jadi banyak kajiannya yang membuat kita mengambil keputusan berhenti sejenak dulu memikirkan, menganalisa plus minus analisa SWOT-nya, apa langkah yang harus diambil, apa dampak dan ke depannya, kembali kepada etika keinsinyuran tadi, integritas profesional kita. Terima kasih banyak masukan Bapak. Ah, jadi bahan saya mengajar nanti Pak di Pondasi Dalam. Siap, Wah, siap, Bu. ya Bu ya, kita bertukar pendapat, tukar Ya, pengalaman juga di sini ya. Baik, baik. mungkin terima kasih pertanyaannya Bapak-bapak semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Masih saya buka satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti Bu Lucy mau menyampaikan kembali mungkin tambahan atau conclusion atau mungkin Bu Lucy mau menyampaikan apa ya pesan-pesan terakhir untuk di dalam bidang etika keinsinyuran ini hasil diskusi kita. Baik, Eh, boleh. Bu moderator, Oh, Ya, iya, ada Pak Dahlan. Pak Dahlan mau bertanya atau ingin mau menambahkan, Bapak? enggak, saya cuman apa namanya eh tadi Pak Rizal sampaikan keadaan yang ada di. Sorry, saya enggak bisa buka kamera Bu Lucy ya, Pak Rizal ya. Jadi Siapa?
komponen, saya kebetulan insinyur di bidang elektronika, tepatnya di informatika, Pak Rizal. Tapi kebetulan ada beberapa kali saya menjadi panitia di bidang konstruksi. Jadi, dan kebetulan di beberapa bangunan gedung yang kita tangani selama ini itu dari kegiatan BUMN yang ada di kampus kita. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita memiliki hampir 9 buah gedung yang skalanya itu besar-besar lah. Mungkin tidak bisa saya sebutkan perusahaan yang menanganinya lah. Mungkin Pak Rizal sudah tahu. Saya di Universitas Maliku Saleh, Pak Rizal. Kebetulan bidang saya di informatika. Nah, untuk hal yang itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi kerumitan kita, perbandingan antara kegiatan yang ada di Pulau Jawa dengan kegiatan yang ada di daerah gitu loh. Kadang-kadang beberapa pemeriksa ini karena mungkin datangnya dari Pulau Jawa, mungkin hal-hal kearifan lokal ini yang masih belum tertanam pada mereka. Jadinya imbasnya ya kadang-kadang sampai ke bahan, kadang-kadang sampai ke volume, kadang-kadang sampai ke ujung-ujungnya ya yang disalahkan ya kontraktor ataupun apa namanya perusahaan yang melaksanakan. Saya kira itu yang menjadi kekurangan kita pada kegiatan-kegiatan yang ada di. Tapi kalau untuk keaktifan, terus persyaratan apa yang ada di kegiatan-kegiatan aplikasi yang ada di dalam sistem informasi, rata-rata kita memang sudah memenuhi semua. Artinya kalau tidak ada itu tidak boleh, seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy. Saya hanya menambahkan, Pak Rizal. Jadi saya kebetulan di Aceh, Pak Rizal. Bu Lucy kan di apa namanya, di Riau ya. Nah, di samping itu saya ucapkan selamat nih Bu Lucy. Bu Lucy ini baru-baru saya jadi insinyur, tapi pengetahuannya luar biasa hebat nih. Izin Prof, Jadi, menjadi narasumber, maaf Prof. jadi hebat. Saya tadi minta Guru saya linknya, ini, beliau nih, guru saya. minta linknya sama panitia. Saya pengen dengar Bu Lucy. Siapa tahu nanti bisa saya undang ke kampus saya nanti. Kebetulan Guru kita saya ini. teknik sipil kan, ada S2-nya dan bahkan sekarang lagi beranjak untuk membuka program doktor untuk teknik sipil. Saya di Alhamdulillah, teknik informatika. mantap. Ya, makasih Ya, Bu Lucy, Prof. hebat. Dari tadi saya dengar terus ini. Tanya jawabnya juga luar biasa. Malu saya anak murid Apa namanya mendengar suhunya. berisi orang-orang hebat semua ini. Tapi semuanya luar biasa. Saya tadi menunggu ada nggak yang kira-kira men-challenge Bu Lucy itu. Ternyata tidak. Kaliber Pak Rizal nanyanya begitu saya salut gitu. Makasih Bu Lucy, itu saja. Terima kasih. Nggak nanya saya, cuman saya Ya, mengapresiasikan apa namanya Bu Lucy. Makasih. Assalamualaikum. terima kasih Prof. Bapak Yo. Ibu, beliau nih guru saya nih, walaupun beliau di Aceh sana, tapi banyak memberi masukan untuk kami senior ya. Ya, banyak jasa beliau untuk karir saya. Itu Terima Bu kasih. Zenit. Menyempatkan gitu ya, Bu Lucy ya, Prof. Dahlan sudah menyempatkan dan bisa menyapa kita semua di sini, memberikan banyak masukan juga. Iya, alhamdulillah berkat ke kita Bu. Ini kayak Pak Rizal mau menambahkan Iya, nih. saya menambahkan Prof. Dahlan sama Bu Lucy ya. Jadi selain kita juga harus kearifan lokal, kemudian material lokal juga kita harus pakai. Ini saya pengalaman saya aja Bu. Saya pernah beli alat itu ratusan juta, tapi tidak bisa dipakai. Hanya bisa pakai 8 bulan, Kenapa? tidak ada spare part. Oh. Ya, jadi kita juga mengharapkan nih dari Bu Lucy, dari Pak Profesor Dahlan, supaya disarankan kita pakai produksi lokal. Kalaupun misalnya memang tidak ada, pakailah produksi yang dari luar, tapi ada service centernya di sini, ada spare partnya. Karena Ya. itu adalah salah satu apa
kita sebagai user atau owner itu adalah salah satu apa mengurangi biaya maintenance. Tuh, Tuh, jadi banyak kok apa yang lokal banyak, kemudian yang asing juga banyak, tapi memang dia udah punya apa punya gudang spare part dan service center. Jadi marilah kita menggunakan material-material yang apa berkualitas, ya. kemudian after sales-nya bagus. Itu aja saya tambahkan. Terima kasih banyak Profesor Dahlan atas apresiasi kepada saya. Terima kasih banyak Bu Lucy. Baik, Pak, terima kasih masukannya, Pak, untuk kami di lab juga, Pak ya. Hmm. Terima kasih semuanya luar biasa sekali ya saling sharing. Saya sangat kagum dengan bapak-bapak dan bapak ibu yang sudah hadir di sini. Karena di sini kayak bukan kita saling menggurui gitu Bu Lucy, tapi kita saling sharing gimana buat Iya, kebaikan kebersamaan kita, terutama di dunia keinsinyuran tersebut ya Bu Lucy. Baik, Bu Lucy, mungkin terakhir nih sebelum kita menutup perjumpaan kita, Bu Lucy ingin menyampaikan tambahan atau kesimpulan atau mungkin masukan tips and trick atau apa, silakan Bu Lucy. baik, terima kasih Bu Zenit. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Sada Utama Indonesia, Bapak Ibu semua, suhu, senior, dan orang-orang hebat yang dibutuhkan Indonesia. Juga kepada teman-teman, rekan-rekan, ataupun adik-adik yang berkecimpung di dunia keinsinyuran sesuai topik kita kali ini. Satu aja pesan saya, Bapak Ibu. Kita mungkin bekerja dengan angka dan material ya, tetapi dampaknya menyentuh kehidupan manusia. Karena itu etika adalah fondasi utama dari setiap karya keinsinyuran. Itu saja harapan saya, Bu. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Boleh kita kasih applause, kita kasih apresiasi untuk Bu Lucy. Ya. Boleh menekan tombol tepuk tangannya semuanya. Atau mungkin love, terima kasih Bu Lucy. Luar biasa sekali. Ya. Atas semua yang disampaikan, insya Allah bisa bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri, kita mau mendokumentasikan dulu momen kita malam hari ini. Boleh yang bisa on cam, boleh berkenan untuk on cam dulu. Kita foto bersama dulu. Tadi sampai ada 44, alhamdulillah ya Mas, lumayan untuk peserta. Walaupun mungkin belum bisa bergabung semua, mungkin next time Bu Lucy kita undang lagi. Atau mungkin nanti ada Pak Rizal, atau mungkin tadi ada Prof. Dahlan, juga bisa kita saling sharing lagi gitu ya Bu Lucy ya. Ya. Sudah siap? Baik, saya rasa sudah siap. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Boleh? Oke. Oke, kita hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari